Oh iya, ini kursinya kotor Mbak. Tadi kejatuhan ini apa? Jus lidah buaya darat nih. Jadi Mbak di depan dulu nggak apa? Tapi kayaknya nih kalau menurut gua kita itu udah waktunya ngebagiin harta warisan. Iya bang. Kan gak enak juga nih bang, misalkan bapak ibu udah nyampe depan pintu sorga nih, udah mau dibuka pintu sorga, ngelihat kita lagi rebutan Tamagotchi. Lagian sih sama malaikat bang. Pernah denger mbak ada satu tempat makan yang katanya di Kerawang tuh udah enak, terus view-nya indah banget sih. Nah, di samping mbak. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur? Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, kembali lagi kita dalam segmen acara prank taksi online sholawat yang pasti udah kalian tunggu-tunggu nih, karena kurang lebih sudah 3 bulan saya tidak bikin konten apapun di YouTube. Bagus sekali ya. Kemana aja Gus Aldi? Ini banyak banget yang nanya kayak gitu. Gus Aldi kemana aja? Gus Aldi apa sudah berhenti bikin prank taksi online? Apa sudah berhenti jadi YouTuber? Bukan begitu teman-teman. Belakangan ini aku tuh banyak sibuk menghadiri majelis-majelis, terus diundang isi acara, terus juga aku datang ke pesantren-pesantren untuk ngaji aja sih. Dan ternyata setelah aku menjalani itu semua, aku keenakan guys. Keenakan ngeliatin suasana-suasana akhirat gitu ya, sehingga aku jadi lupa sama dunia guys. Jadi lupa bikin konten, lupa kerja, sampai lupa makan kadang-kadang ya, saking sejuknya ngeliat muka-muka para salihin, para ulama, para orang-orang soleh yang memang dosanya pada dikit nggak kayak aku guys. Tapi kedepannya insya Allah aku juga akan rutin untuk bikin konten dan menghibur teman-teman semua, karena menghibur juga salah satu tujuan yang bagus, dan berdakwah juga perlu di sosial media ini, sehingga aku tidak boleh egois juga, menenangkan hati sendiri, hati orang lain gak pada tenang. Jadi mudah-mudahan melalui video-video yang aku buat ke depannya ini bisa menenangkan dan memberikan manfaat buat kalian semua. Oke teman-teman semua, belakangan ini ada banyak banget pertanyaan yang masuk di DM Instagram, di WA, di Facebook dan lain-lain, yang bertanya pada saya, Gus Adi, apa sih fadilahnya kita menyantuni anak yatim? Nah ini ya, sebetulnya gini teman-teman, menyantuni anak yatim itu adalah cara terbaik mendekati Rasulullah SAW. Kenapa kayak gitu? Kita kan sama Nabi Muhammad itu kurun masanya jauh banget ya, sekitar 14 abad. Dan yang mustahil banget kita bisa mencapai bertemu Rasulullah, karena Rasulullah nggak ada sekarang secara fisik ya. Ini adalah salah satu jalur ekspres atau fast track nih kalau di Dufan. Jalur tolnya kita untuk bisa dekat sama Rasulullah SAW. Sabda Nabi Muhammad SAW, ana wa kafirul yatim, sambil nunjukin 2 tangan pada 2 jari seperti ini. Ini kedudukan Rasulullah dengan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah, di dalam surga nanti Rasulullah kedudukannya bersama orang yang menyantuni anak yatim kayak gini. Jadi saking dekatnya. Nah, ini adalah salah satu cara yang memang sangat cepat untuk bisa berdekatan bersama Rasulullah SAW dalam surga adalah dengan menyantuni anak yatim. Jadi menjadi anak yatim itu bukan perkara yang hina teman-teman ya. Karena Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Bahkan di dalam usia kandungan 2 bulan dalam perut Sayyidatuna Aminah, Rasulullah SAW itu sudah ditinggal oleh Abdullah pada masa itu ya. Sehingga Rasulullah itu sudah yatim di dalam kandungan. Makanya kalau kita menggembirakan anak yatim itu sama halnya dengan menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan fa'amal yatima fala taqhar. Menghina atau menghardik atau membenci dan memperlakukan anak yatim secara tidak baik, itu menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Karena ada kesamaan di dalam kehidupan mereka. Rasulullah juga yatim. Jadi menyakiti anak yatim, tidak memperdulikan anak yatim, atau kita menghinanya, atau kita memusuhinya, itu memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ada banyak orang beranggapan kalau kita membantu anak yatim, itu pada hakikatnya kita membantu mereka. Padahal sebetulnya enggak teman-teman. Membantu anak yatim itu sebetulnya kita sedang membantu diri kita sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu wa fi 'auni akhihi." Allah tidak akan menolong seorang hambanya manakala dia belum mau menolong saudaranya. Nah, ini utamanya kita menolong yatim seperti itu. Karena teman-teman semua, kalau orang yang sudah meninggal di dalam kubur mereka tuh suka minta begini, "Ya Allah, hidupkanlah aku kembali walau cuma sebentar, aku ingin melaksanakan sedekah." Kenapa mereka nggak bilang, saya pengen sholat, saya pengen haji, saya pengen tahajud? Kenapa nggak bilang begitu? Karena pahala-pahala haji, pahala tahajud itu diperlihatkannya nanti ketika di surga. Tapi pahala sedekah itu sudah diperlihatkan ketika di alam kubur, gitu ya. Jadi di dalam kubur pun
pahala sedekah itu sudah diperlihatkan. Dan nanti di yaumil qiyamah kita itu semua bernaung di bawah sedekah-sedekah kita. Makanya sedekah ini sangat utama. Karena gini, sedekah juga salah satu cara untuk melembutkan hati seseorang. Hati yang keras itu manakala dia rajin sedekah, nanti hatinya akan lembut dan mudah menerima nasihat. Nabi SAW itu mencontohkan kita sebagaimana beliau adalah orang yang kalau udah memberi nggak takut miskin. Idza yu'ti la yakhshal faqr. Rasulullah kalau udah ngasih kagak ada takut miskin. Karena sedekah yang kita berikan kepada orang lain itu bal yazad akan terus bertambah untuk kita sendiri. Itu aja ceramah yang singkat ini. Oh ya teman-teman semua pasti pada gagal fokus ya ngelihat topi aku yang keren ini. Ini adalah topi terompah. Kalian yang mau dapetin topi yang sama kayak aku ini, kalian bisa langsung follow Instagram dan bisa DM di sana @gusaldi_store ini, dan juga kalian bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah. Bagi teman-teman yang mau undang aja. Itu aja, kita akan langsung ke video pranknya. Ya teman-teman, karena udah lama nggak bikin prank taksi online, aku agak kaku guys. Jadi coba kita latihan dulu ya. Ini ada sholat viral yang kemarin di TikTok. دقت ولن نتخلت عن ميلادي المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور دقت ولن نتخلت عن ميلادي المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفسي تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفسي تولى والجاه الجور صلى الله على محمد. Oke guys, ini kita udah dapat penumpangnya. Kalau firasat aku nih kelihatannya ini cantik banget guys. Karena dari namanya udah bikin deg-degan ya, apalagi orangnya. Apaan sih? Mudah-mudahan ini orang cantik, baik, enak diajak ngobrolnya, mau diajak nikah. Banyak warisannya guys. Oke, let's go. A few moments later. Oke guys, ini aku udah sampai di titik jemputnya. Kita akan nungguin si targetnya. Ini kayaknya udah mau sampai deh. Ini kelihatannya udah sampai nih guys. Ini nih guys orang. Mbak Farah. Ya, silakan Mbak. Bentar. Kunci ya? Iya. Ya. Oh iya, ini kursinya kotor Mbak. Tadi kejatuhan ini apa? Jus lidah buaya darat nih. Jadi Mbak di depan dulu nggak apa? Nggak apa kan? Ya nggak apa. Ya silakan Mbak. Ya Mbak, makasih silakan. Ya. Waalaikumsalam, insyaallah. Aduh ini mohon maaf ya, itu masih kotor, aku belum bersihin gitu. Aduh. Kayak izin buka masker gak apa ya? Gak apa, silakan. Aku udah ini kok, main PCR 10 kali buat setahunan aku. Rapel gitu. Mbak, di stasiun aku ini biasanya aku ngajak penumpang aku untuk baca doa perjalanan dulu. Jadi nanti Mbak Farah ikutin aku baca doa apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna rabbi la ghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Mudah-mudahan perjalanan selamat, lancar Mbak. Oh iya, seat beltnya. Nah. Takut ditangkap ini apa? Penghulu nikah paksa kan ribet sih. Ini jalan Mbak. Oh my god. Mbak tadi namanya siapa? Farah. Astagfirullahaladzim. Mbak Farah ini kok apa ya? Wangi banget nih. Mau mobilnya jadi wangi banget, mau kondangan apa mau ngelayat mantan apa gitu? Enggak, aku mau rapiin rambut di salon. Oh iya, cewek ya. Salon. Kalau aku rapiin rambut ya cukup sendiri aja. Sering Mbak ke salon rapiin rambut sering? Nggak terlalu sih. Oh iya, Mbak Farah pernah nggak rambutnya diwarnain, pernah nggak? Dulu pernah. Dulu pernah? Iya, tapi kayak rambutku rusak banget gitu. Susah ngerawatnya ya? Iya, susah banget. Iya sih Mbak. Tapi kalau bisa jangan diwarnain lagi Mbak. Iya, soalnya kan aku baru lihat Mbak sekali aja hidup aku udah penuh warna. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Oke. Mbak Farah, kalau di Kerawang nih, aku kan pindahan ya. Kalau di Kerawang tempat makan yang enak gitu, yang nyaman tuh di mana sih Mbak? Makan yang enak ya,
setahu tuh di daerah Galuh. Galuh aja. Iya, juga. Oh, Resida yang deket mall itu ya? Iya, di situ. Tapi banyaknya sih di Galuh ya. Galuh banyak banget ya. Tapi aku tuh pernah denger Mbak ada satu tempat makan yang katanya di Kerawang tuh udah enak terus view-nya indah banget. Hah? Di samping Mbak. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Mbak Farah, ini aku izin mau nerima telepon nggak apa ya? Bentar, ini urgent soalnya dari abang. Oh, okay. Bentar ya Mbak? Iya. Maaf. Halo, assalamualaikum. Abang, masya Allah, apa kabar bang? Kemana aja lu? Aduh, lu masih di ini doyan ngemilin daki? Ya Allah abang, muka boleh jelek, selera jangan ikutan jelek. Lihat gua nih contoh bang. Iya, gua nih kalau makan, mana mau makanan Indonesia. Sorry, nggak ada. Nih gua nih minimal. Muka nih kan udah Arab Korea gini ya. Lah iya, lidah udah lidah barat. Gue minimal nih bang, kalau sarapan aja nih, pakai jengkol nugget sama jus buah bibir. Kagak main masakan Indonesia, apaan? Nggak bisa bang, kayak gitu. Alergi. Sombong amat. Bang, ngomong-ngomong, kan bapak ibu kita udah lama nih meninggal dunia nih. Iya. Ya walaupun di hati gue masih ada rasa sedih-sedih kehilangan nih bang, ditinggal ibu bapak. Tapi kayaknya nih kalau menurut gue, kita itu udah waktunya ngebagiin harta warisan bang. Iya bang, biar kita bagi adil, orang tua kita tenang di alam sana gak kepikiran. Iya beneran bang, kan gak enak juga nih bang, misalkan bapak ibu udah nyampe depan pintu surga nih, udah mau dibuka pintu surga, ngelihat kita lagi rebutan Tamagotchi. Lagi ini sama malaikat bang. Ayo, mending kita bagi sekarang. Oke kan? Jadi gini bang, kalau nggak salah ini di rumah mama papa kita itu kan ada peninggalan TV tuh. Iya peninggalan mama tuh kan TV kan. Nah kebetulan itu TV masih dikardusin bang. Ini rencana saya nih, rencana mulia saya nih. Saya pengen ngebagi TV itu sarang satu sama abang. Gimana? Iya, nanti itu TV yang satu buat saya, abang sarangnya doang kardus. Gimana? Ini pasti mama tenang banget di dalam sini kalau begini. Yakin banget sih ini. Jadi gini bang nih ya, kan papa nih kan punya kontrakan 100 pintu nih warisan. Iya kan kita udah dikasih tahu waktu papa sebelum meninggal ada 100 pintu kontrakan. Nah jadi rencananya kayak gini bang, saya itu pengen ngejual itu kontrakan supaya kita terlepas dari nafsu duniawi, supaya kita tidak berebut harta warisan bang. Iya, jadi rencana baik saya nih, itu kontrakan pengen saya jual. Setelah nanti dijual, itu hasil jualannya mau saya santunin buat yatim piatu. Gimana? Mulia banget kan? Iya, ini pahalanya pasti berlimpah banget bang. Gimana abang setuju kan? Iya pasti dong setuju. Nah kebetulan abang, kebetulan ini Maya, kebetulan kan saya yatim piatu. Jadi rencananya itu duit hasil jualan kontrakan mau saya santunin ke rekening saya. Ini mama papa bakal bangga banget bang sama kita. Pasti ini surganya eksklusif. Oke? Iya. Nih bang, kita tuh bersyukur banget bang. Kita saudaraan masih akur, bagi-bagi warisan masih damai kayak gini, dibagi adil. Jangan kita tangga kita bang, si Usro. Lo bayangin, si Usro bapaknya capean habis ngojek ketiduran, dibungkus pakai kain kafan. Gara-gara berebut warisan. Kita masih enak banget. Nih bang, belum lagi anak Pak RT. Ih beneran, anak Pak RT kemarin diusir dari rumah gara-gara makan bubur diaduk. Coba bayangin tekanan mereka gimana. Kita enak hidup bang, enak kita mah. Yaudah bang, ini udah dulu teleponnya ya. Nggak enak soalnya kelamaan. Ya gue juga masih kerja kan, gue masih jadi taksi online. Warisan belum dapat kan, masih jadi taksi online gue. Ini gue juga mau nganterin ini penari balet salah urat ini. Iya. Yaudah gitu aja dah ya. Oh iya bang, lu baik-baik di sana pokoknya. Jangan macem-macem lu hidup. Nanti lu gue kenalin sama cewek cakep. Lu kan jomblo nih. Gue kenalin lu sama cewek cakep pemain debus mau nggak? Enak nyari makannya gampang. Lu kasih golok aja berasa donat. Beneran. Yaudah, gitu aja deh bang ya. Makin melarat gue ngobrol sama lu kelamaan. Yaudah bang, yuk. Assalamualaikum. Aduh, Mbak maaf ini kelamaan nih Mbak ya. Ini abang saya nih. Mau punya pacar pemain debus, ribet juga. Banyak nggak kangen kan nungguin saya telepon? Enggak ya? Enggak, jangan Mbak, cepet. Mbak Farah, ini
biasanya aku kalau di mobil itu untuk para penumpang itu aku biasanya ngehibur penumpang aku buat dengerin aku nyanyi 1-2 lagu. Soalnya dulu kan aku pernah ikut lomba nyanyi, jadi aku tuh punya bakat nyanyi, Mbak. Dulu aku pernah ikut nyanyi, terus jurinya tuh bilang aku bagus banget kalau diem. Jadi aku excited banget kan kayak gitu, maka aku tuh senang banget ngehibur penumpang aku sambil nyanyi gitu. Aku nggak apa-apa ya nyanyi 1-2 lagu buat Bapak. Oke. Itu lagu dulu aku sama mantan aku, Mbak. Pakai hati banget aku nyanyi. Ku pejamkan mata ini mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang dirinya. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata, merasuk hingga ke jiwa. Tuhan tolonglah diriku, Mbak. Parah, nyanyi sama-sama. Tentang di mana? Ayo, Mbak, buang suaranya, pakai pakai falset. Nggak hafal lagunya nih. Bapak kan nggak hafal lagunya pasti. Iya, ini juga tadi steman gitarnya agak fals dari lagunya. Jadi suara tuh kayak karakter suaraku nggak keluar tadi gara-gara steman gitar gitu kan. Bayang juga nggak hafal. Jadi oh iya, kata teman-teman aku nih, Pak, aku tuh kurang cocok kalau nyanyi lagu Indonesia. Soalnya kalau Mbak lihat kan hidung aku kan ya ada cengkok-cengkok Arab kan. Iya kan ya. Ini makanya teman-teman aku bilang aku lebih cocok nyanyi lagu Arab. Jadi aku menyanyi lagu Arab aja, Mbak. Tadi lagu Indonesia kayak kurang maksimal. Aura aku nggak keluar gitu. Aku nyanyi lagu Arab, Mbak ya. Boleh. Di sini. A few moments later. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهبني توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم يا إلهي. مقر
عملك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وكذاك يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي Aduh Mbak, ini mohon maaf jadi lama nih selawatannya. Iya nggak apa-apa Mas, lanjutin aja juga nggak apa-apa, padahal bagus banget tadi. Enggak lah Mbak, sekali aja udah cukup kok, nggak apa-apa. Kenapa gitu? Ya soalnya aku kan cuma pengen jadi Mbak satu-satunya. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Mbak ini nanti pulangnya online lagi apa gimana? Nanti? Aku kayaknya dijemput sih nanti. Oh ada yang jemput. Tapi misalkan nanti yang jemput gak jadi atau Mbak pengen online lagi, chat langsung ke aku juga bisa nggak apa-apa? Oh bisa ya? Jadi offline gitu nggak apa-apa? Aku dong minta nomornya Kak. Nggak usah minta nomor. Ya minta nikahin aja. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Mbak Farah ya, Mbak Farah. Iya. Ini sebelumnya aku mau minta maaf nih Mbak. Dari tadi ketika Mbak masuk mobil ke belakang, terus kan itu kursinya kotor. Terus akhirnya Mbak duduk di depan, terus sampai dengerin aku nelfonan ngaco tadi ya. Terus dengerin aku nyanyi falas sampai akhirnya jadi sholawat. Itu sebetulnya Mbak Farah itu lagi aku kerjain di channel YouTube aku, nama channelnya Gus Aldi. Mbak kalau lihat di sini tuh ada kamera Mbak. Di sini sama sebelah sana satu lagi. Jadi kedua semua aktivitas kita tuh dari tadi direkam sama kamera ini. Ini aku mau minta izin sebelumnya, boleh nggak sih kalau nanti video ini aku tayangin di channel YouTube aku? Iya ya udah. Gak apa-apa ya. Ini makasih banyak loh. Sama aku mau minta izin berhenti nih Mbak, aku ada mau ngomong sesuatu buat masa depan kita juga sih. Ini sebentar ya, aku izin berhenti ya. No. Jadi semua yang naik taksi online aku dan yang udah dikerjain Mbak, bayar taksi online nanti gratis. Pertama gitu. Yang kedua aku punya gift ini dari store aku namanya Gus Aldi Store. Ini buat Mbak Farah diterima. Dalamnya ada beberapa hadiah. Mudah-mudahan manfaat buat Mbak Farah ya. Ini ada Instagram nggak Mbak Farah? Ada. Aku biar silaturahmi nyambung ya ke pelaminan ya. Coba keceplosan gitu. Namanya siapa? Farah gitu. Farah. Oh yang ini ya maksudnya. Ini Mbak ya. Iya. Oke, ini aku follow Mbak ya. Boleh. Nanti jangan lupa di blokir. Di follow back Mbak ya. Ini langsung jalan lagi nggak apa ya? Boleh nanti Instagram aku cantumin di sini nggak apa ya? Oh iya, nggak apa-apa. Langsung jalan lagi Mbak ya. Mbak Farah ini kemana? Ke kanan. Oh yang ini perumahan ini. Nanti turunnya di sebelah mana? Di sebelah kiri aja Mas. Sebelah kiri. Iya. Oh yang ada posyandu itu ya? Ini Mbak Farah sebelumnya makasih banyak ya, udah nggak marah-marah nih di prank aku, karena biasanya banyak yang marah-marah gitu, nyiram air. Alhamdulillah ini mah santun, baik banget. Di sini ya. Iya, di sini aja. Oke. Makasih banyak ya Mbak ya, hati-hati di jalan. Gratis sih. Iya nggak apa-apa. Aku yang makasih. Iya. Mari Mbak. Ada yang ketinggalan? Ya. Kenangan mungkin sih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas hati-hati motor. Ya Mbak, mari ya. Oke. Ya. Oke guys, itu tadi prank yang udah kita buat bareng Mbak Farah. Yang orangnya cantik banget dan dia tuh baik banget guys. Oke, mudah-mudahan video ini menjadi tontonan yang bermanfaat buat kita semua ya, dan bisa menambah
dan menjadi motivasi kita semakin rajin sholawatan ya guys ya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad.